adalah saya Kakak Feli sebagai liturgis, Kakak Audi sebagai gerak dan lagu, Kakak Julen sebagai pemusik, Kakak Putri sebagai singers, dan Bapak Pendeta Benyamin Bayrus sebagai pelayan firman. Ya, adik-adik sekolah minggu tahu nggak minggu ini minggu apa? Minggu ini adalah minggu pertama Advent. Artinya, minggu di mana kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, minggu ini ditandai dengan penyalaan 1 batang lilin. Marilah kita bersukacita menyambut kedatangannya. Kita berdiri dan kita menyanyi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam bagimu juga. Mari kita bersyukur bersama dan mari kita bermazmur. Silakan buka Alkitabnya dari Mazmur 65 ayat yang kelima. Berbunyi, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu dan kakak, kita pasti perlu pertolongan Allah, yaitu dengan membaca firman Tuhan. Ya, mari anak-anak semua silakan buka Keluaran 20 ayat yang pertama hingga ayat 17. Mari kita bacakan 10 perintah Allah. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan,
engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan memilih rumah samamu, jangan memilih istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Adik-adik yang berberkati Tuhan, tiba saatnya sekarang kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Allah kami yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tetapi ampuni kami karena kami masih sering lalai mengasihi-Mu dan sesama kami. Dengan anugerah pengampunan-Mu di dalam Yesus Kristus, maka kami dapat layak untuk berjumpa dengan-Mu melalui firman-Mu saat ini yang akan kami dengarkan dan kami lakukan setiap hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Adik-adik yang terkasih, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu persiapkanlah hati kita untuk mendengarkan cerita hari ini. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ada satu keluarga. Keluarga itu adalah keluarga yang hidup rukun, hidup damai. Dan keluarga ini sangat bahagia. Tetapi mereka pun juga berada pada satu situasi yang sulit untuk mereka mengerti. Mengapa? Karena di masa tuanya mereka sangat tua tetapi belum memiliki anak. Mereka terus berdoa kepada Tuhan, tetapi mereka belum melihat bagaimana Tuhan menjawab doa bapak dan ibu ini. Nah, sekali adik-adik dikasih oleh Tuhan, bapak ini menerima tugas untuk pergi ke Yerusalem. Untuk apa dia pergi? Untuk mempersembahkan korban syukur dan korban bakaran. Dan karena itu dia pergi ke Yerusalem di bait suci. Dia minta izin kepada sang istri. Akhirnya dia pergi. Di sana dia bertemu dengan teman-temannya, imam-imam atau pendeta-pendeta yang melayani di bait suci. Nah, pada waktu itu mereka diundi siapakah yang akan masuk ke dalam bait Allah. Cuma di sini mereka harus masuk hanya satu orang. Akhirnya ketika diundi maka terpilihlah satu orang. Akhirnya dia masuk ke dalam. Ketika dia masuk ke dalam, adik-adik dikasih oleh Tuhan, dia sendirian. Lalu dia membakar persembahan syukur untuk Tuhan. Tapi tiba-tiba muncul malaikat di dalam bait suci. Bapak ini sangat terkejut dan kaget sebab tiba-tiba ada malaikat muncul dan dia berkata kepada bapak ini, jangan takut. Tuhan sudah mendengar doamu. Engkau dan istrimu akan memiliki anak, dan anak itu laki-laki. Dan beri dia nama Yohanes. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Bapak ini ragu-ragu. Dia mengatakan kepada malaikat itu, bagaimana bisa kami memiliki anak
Nah, kami sudah tua dalam hidup ini. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, dia terus beriman kepada Tuhan. Dan akhirnya ketika dia selesai menyelesaikan tugasnya di bait Allah, Bapak ini keluar. Ketika dia keluar, orang semua kaget. Kenapa Bapak ini tiba-tiba bisu, tidak bisa berbicara? Akhirnya dia mengerti bahwa Bapak ini bertemu dengan malaikat. Akhirnya dia berisyarat bagaimana dia bercakap dengan orang. Lalu adik-adik dia pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya dia bercerita dengan istrinya bahwa saya berjumpa dengan malaikat Tuhan di dalam bait suci. Dan istrinya mengatakan, apa yang dikatakan? Lalu Bapak ini mengatakan, kita akan punya anak dan kita akan namakan dia Yohanes. Nah, inilah adik-adik, mari kita belajar dari cerita ini bagaimana di masa tua Bapak dan Ibu ini diberi anugerah oleh Tuhan lewat doa. Siapakah Bapak dan Ibu ini yang tua ini? Abraham kah? Ishak kah? Atau Yakub? Yang jelas Bapak ini adalah Bapak Zakaria. Istrinya bernama Elisabet. Inilah orang tua Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, apa yang kita belajar dari peristiwa Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet ini dalam menerima anugerah Tuhan, yaitu anak yang bernama Yohanes Pembaptis. Yang kita mempelajari adalah tentang doa. Bagaimana kita terus berdoa sekalipun belum kelihatan, belum terjadi apa yang Tuhan berikan kepada kita, tapi kita terus berdoa. Kita jangan jemu-jemu, kita jangan bosan untuk berdoa. Berdoa terus sampai mujizat itu nyata untuk kita semua. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, apakah kita suka berdoa atau tidak dalam hidup kita? Mari kita berdoa, belajar berdoa, minta kepada Tuhan apa yang ada di hati kita. Pasti satu saat Tuhan akan menjawab doa kita. Amin. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya,
dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Meresponi pembacaan firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita menyanyi dari pujian Alkitab Buku Terindah. Lipat tangan, kita mau berdoa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus sangat luar biasa karena Ia mendengar setiap doa-doa kita. Mari sebelum kita membawa persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita membaca nats persembahan terambil dari Mazmur 65 ayat yang kedua yang berbunyi, bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar kasar. Sambil membawa persembahan, mari kita nyanyikan Aku Bawa dan Berikan Persembahan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami dapat kembali bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga bersyukur karena hari ini kami kembali mendengar firman-Mu. Ajar kami untuk melakukannya, dan kami juga bersyukur diberi kesempatan untuk membawa persembahan kepada-Mu. Terimalah persembahan kami Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon kepada-Mu untuk keluarga, guru-guru kami, teman-teman kami dimanapun berada saat ini, yang dalam kelemahan tubuh Tuhan Yesus sembuhkan, dan dalam kesedihan Tuhan boleh berikan kegembiraan. Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan dan kuatkan dengan mereka semuanya. Ya Tuhan, berkati kami dalam pengajaran dan permainan kami. Berkati juga orang tua kami dalam pekerjaan dan dalam usaha apapun yang dikerjakan setiap hari
untuk kehidupan kami sekeluarga. Tuhan dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak sekolah minggu, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Mazmur 34 ayatnya ke-18. Ingat ya, Mazmur 34 ayatnya ke-18 berbunyi, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ulangi ya, Mazmur 34 ayat yang ke-18 berbunyi, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin. Anak sekolah minggu, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Tetapi sebelum itu kita mau dengarkan petunjuk hidup baru. Ya, ayo anak-anak sekolah minggu semuanya berdiri. Kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Mazmur 65 ayat yang ketiga. Berbunyi, engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Amin. Mari kita menyanyi, ada satu sobat. Adik-adik yang terberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan menerima berkat Tuhan. Untuk itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Ingat pesan kakak guru, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati.